Halo semuanya. Pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak lahir dari kebetulan, melainkan dari manajemen yang matang. Hari ini saya Cindy Rizky Lestari dengan NIM 88231023 kelas 6C S1 Keperawatan akan membedah 5 pilar utama dalam model asuhan keperawatan profesional, mulai dari metode fungsional yang efisien hingga metode modular yang komprehensif. Bersama saya, mari kita telusuri bagaimana strategi ini membentuk wajah dunia keperawatan yang modern. Oke, sekarang kita bahas yang pertama dulu nih. Yang pertama ada metode fungsional. Metode ini berorientasi pada tugas task oriented, di mana pelayanan keperawatan dibagi berdasarkan jenis tindakan tertentu kepada beberapa pasien sekaligus. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, satu pasien ditangani oleh beberapa perawat yang berbeda sesuai dengan tugasnya. Misalnya ada perawat obat, ada perawat luka. Nah, untuk kelebihannya sendiri, ini sangat efisien, mempercepat pelayanan, dan cocok untuk kondisi keterbatasan tenaga perawat gitu ya. Nah, untuk selanjutnya di sini juga ada kekurangan. Nah, kekurangannya sendiri seperti pelayanannya tidak holistik, hubungan terapeutik dengan pasien kurang, dan kepuasan pasien cenderung juga rendah. Nah, untuk yang kedua di sini kita ada metode kasus. Nah, metode ini tuh bisa disebut metode yang tertua, di mana satu perawat memberikan asuhan keperawatan total kepada seseorang gitu ya. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, perawatnya bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan pasien selama jam kerjanya. Jumlah pasien juga tergantung kompleksitas kebutuhan mereka juga. Nah, untuk kelebihannya ini tuh meningkatkan kualitas asuhan, menjamin kesinambungan perawatan, dan memudahkan evaluasi juga. Namun ada kekurangannya juga seperti membutuhkan banyaknya tenaga profesional dan biaya operasional yang cenderung tinggi. Lalu yang ketiga ada metode tim. Nah, metode ini menggunakan tim yang terdiri dari berbagai tenaga keperawatan ya, di bawah pimpinan seorang ketua tim untuk merawat sekelompok pasien. Untuk karakteristiknya sendiri menekankan kerjasama, kolaborasi, dan pembagian tugas yang jelas melalui conference periodik. Nah, untuk kelebihannya sendiri, ini memberikan asuhan yang komprehensif, memfasilitasi transfer pengetahuan antar perawat, dan meningkatkan moral serta motivasi tim. Lalu, untuk kekurangannya membutuhkan koordinasi yang sangat tinggi dan sangat bergantung pada kemampuan kepemimpinan ketua tim. Lalu yang keempat adalah metode primer, di mana satu perawat profesional atau perawat primer bertanggung jawab penuh selama 24 jam asuhan kepada pasien mulai dari masuk hingga pasien pulang. Untuk karakteristiknya sendiri, perawat primer menyusun rencana asuhan yang kemudian dilaksanakan oleh perawat pelaksana saat ia tidak bertugas. Nah, untuk kelebihannya ini ada otonomi perawat yang tinggi, lalu hubungan terapeutiknya sangat kuat, asuhannya tuh sangat individual dan meningkatkan kepuasan pasien secara signifikan. Namun untuk kekurangannya menuntut kompetensi perawat yang sangat tinggi sehingga menimbulkan resiko burnout bagi perawat primer dan biayanya juga tinggi. Lalu yang terakhir adalah metode modular, merupakan pengembangan yang menggabungkan prinsip metode tim dan metode primer. Karakteristiknya, perawat bekerja dalam unit yang kecil seperti modul untuk merawat sekelompok pasien secara menyeluruh. Pembagian tugas seringkali dilakukan berdasarkan wilayah geografis pasien. Lalu untuk kelebihannya meningkatkan kontinuitas asuhan, memudahkan pengawasan, dan meminimalkan waktu pergerakan perawat karena pasien dikelompokkan secara geografis. Lalu di sini juga ada kekurangannya seperti membutuhkan kualifikasi SDM yang tinggi dan mengkoordinasi antar modul-modul bisa menjadi tantangan. Nah, seperti itu nih teman-teman. Nah, karena tadi udah dijelasin dari 5 pilar itu, saya akan ambil kesimpulan ya.
Nah, dari semuanya, untuk pemilihan metode asuhan keperawatan harus disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya manusia atau SDM, anggaran, serta kompleksitas kebutuhan pasien di rumah sakit. Nah, contohnya metode fungsional tepat digunakan saat tenaga sangat terbatas namun volume pasiennya yang tinggi. Lalu metode kasus dan primer ini memberikan kualitas asuhan terbaik secara individu namun membutuhkan banyak tenaga ahli. Lalu metode tim dan modular ini menawarkan keseimbangan antara efisiensi kerja tim dengan kualitas pelayanan yang holistik melalui koordinasi yang struktur. Oke, baik semuanya. Itulah perjalanan saya menelusuri 5 model asuhan keperawatan. Setiap metode memiliki kekuatannya sendiri, namun tujuannya tetap satu, memberikan pelayanan terbaik bagi keselamatan pasien. Semoga pemaparan ini memberikan perspektif baru bagi kita semua untuk menjadi perawat yang lebih profesional dan adaptif. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di diskusi lainnya. Bye-bye.